Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Bagusan kerja di farm dulu apa city dulu ya? Bingung nih. Aku baru dari Indo, terus kira-kira bagusnya aku kemana ya? Langsung ke regional atau kerja di city dulu? Coba dong bantu pilihin. Halo. Jadi di video kali ini aku mau kasih tau kalian plus minus kerja di farm. Mungkin next video aku bakal bikin plus minus kerja di city. Jadi untuk pertimbangan kalian juga, bagusan kalian tuh langsung ke farm atau kerja di city dulu. Nonton sampai habis. Video kali ini dibuat berdasarkan pengalaman aku ya. Jadi kalian jangan ngejudge karena pengalaman setiap orang itu berbeda-beda. Mari kita mulai dari positifnya farm. Yang pertama, jadi banyak teman. Ini mungkin berlaku jika farmnya itu, lingkungan farmnya itu kebanyakan mungkin orang Indonesia kali ya. Soalnya kita di farm aku, di tim kita itu ada orang Taiwan, orang Jepang, dan juga orang Indonesia. Dan kita tuh bersama tuh berteman gitu loh, nggak kayak gimana ya, kayak berteman bercanda bareng gitu kan. Tapi tetap sih kalau aku lebih deketnya sama orang-orang Indo, jadi kayak merasa mereka tuh bukan cuma teman kerja aja, mereka juga teman main aku. Jadi saat kita off, bareng-bareng off gitu misalkan, kita tuh bisa pergi bareng gitu. Itu sih yang aku rasa sisi positifnya kerja di farm. Karena kalau kerja di city dulu nggak kayak gini gitu. Mungkin ada tapi nggak banyak ya kalau teman kerja jadi teman main gitu. Yang kedua, jadi kalian tahu kan, aku kerja itu di Farmberry, dan di Farmberry itu nggak terlalu berat. Paling kalian cuma ngangkat sekitar 6 kilo sampai 10 kilo aja sih. Itu pun nggak sering. Jadi kalian cuma pindahin tray yang udah diisi panet. Itu satu panet itu 150 gram. Mungkin kalian bisa bawa 5 tray atau 6 tray, itu isinya 12 panet ya kalau misalnya satu tray itu. Jadi kalian bisa kira-kira sendiri, mungkin sekitar 6 sampai 10 kilo kalau misalkan sekali ngangkat. Itu pun ngangkatnya deket kok. Jadi menurut aku Farmberry itu pekerjaan yang tidak berat. Next, yang ketiga, kalian juga bisa kerja sambil ngobrol. Kalau misalkan kalian kerja di city, itu kan biasa kan bagian hospitality ya. Dan saat-saat sibuk, kalian nggak mungkin bisa ngobrol kan, karena kalau sambil picking kalian tuh bisa sambil ngobrol sambil picking. Cuman balik lagi sih, biasanya kalau kita ngobrol itu bakal mengurangi speed kita, but mana tahu kalian siapa tahu ngobrol lebih cepat ya. Yang penting jangan ganggu partner kita lah kalau misalkan lagi picking. Kalau mereka emang kalau diajak ngobrol mereka jadi lambat, ya jangan diajak ngobrol ya teman-teman, tolong. Yang keempat, gak perlu good Inggris. Kok gitu? Padahal isinya kan ada orang Jepang, orang Taiwan, mungkin ada orang Korea. Enggak deh, canda. Kalau di tim kita sih cuma ada orang Jepang dan juga orang Taiwan. Hong Kong paling. Taiwan, Hong Kong, beti lah. Nah, kita gak perlu good Inggris. Yang penting mereka juga, gimana ya ngomongnya, kita tuh ngobrol nggak usah terlalu pakai grammar gitu ya. Mereka juga ngerti sih sebenarnya. Jadi ya bercanda aja ala-ala gitu loh. Karena kerjaan kita cuma ngepick dan ngepack doang. Tapi basic Inggris juga perlu sih, kayak finish atau you start tomorrow 7:30. Jadi ya paling nggak ngerti lah basic gitu. Meskipun kita nggak selalu ngomong bahasa Inggris, apalagi kan kita banyakan orang Indo sih kalau yang kerja jadi picker di tim aku. Yang kelima, kita itu menganut piece rate. Nah, kalau kita fast picker
akan sangat menguntungkan kita. Nggak usah banyak komen deh, pokoknya sehari bisa $200, tapi bagi fast speaker aja. Nggak cuman $200, tapi bisa 300 sehari, 400, dan jam kerjanya itu nggak 10 jam, paling ya 8 jam. Ya fast speaker doang sih. Bagi slow speaker, terus berusaha yuk, kita bisa yuk. Yang keenam, kalau punya mobil, kita bisa liburan kemanapun. Jelas itu fix banget sih. Di sini tuh perlu mobil. Dan itu aku bingung juga sih mau masukin ke plus apa minus. Tapi plusnya itu kalau kita bisa punya mobil, kita bisa kemanapun dengan santai dan tenang. Soalnya parkir di sini tuh nggak tahu ya, aku selama pergi-pergi di sekitar sini gratis parkirnya dan mudah dicari juga tempat parkir. Yang ketujuh, kerja sambil denger musik oke juga sih. Buat kalian yang suka denger musik nih, bagus. Siapa tahu kalian lebih cepat. Yang kedelapan, untuk aku sendiri pribadi bisa belajar masak karena banyak liburnya. Ya work-life balance ala-ala gitu sih. Oke, sekarang yang negatifnya dari farm. Kebanyakan farm tuh sekarang bayarannya piece rate. Jadi kalian harus tahu piece rate itu dibayarnya per berapa banyak yang kita hasilkan. Jadi pakai kekuatan dan kecepatan sendiri. Jadi diusahakan kalian kalau mau dapat uang yang banyak harus lebih cepat. Intinya seperti itu, cepat, bersih, dan packingnya bagus. Kalau enggak nanti kalian disuruh repack loh. Terus hati-hati juga, buah kalau misalkan kita packing asal-asalan bisa di reject. Kalau reject, harganya turun bos. Terus, yang kedua, kerja sambil ngobrol itu bikin kita jadi tambah lelet. Entah itu real or fake, hanya kalian yang tahu. Yang ketiga, kulit agak menggelap karena kalian pasti kena matahari. Ya, menggelap sih nggak masalah, tapi masalahnya adalah belang. Karena kalian kan kerja di outdoor, jadi yaudah terima saja guys. Jangan lupa sunblock ya guys, biar sehat kulitnya. Yang keempat, skill Inggris menurun karena di sini di tempatku banyak orang Indo. Karena kita kalau ngobrol pasti bahasa Indonesia, by Inggris. Yang kelima, kadang kerja kadang enggak. Karena kita nggak bisa memprediksi apakah buah tersebut tuh besok bakal tumbuh apa enggak gitu. Kalau misalkan dia cuaca dingin, biasa tumbuhnya tuh lambat dan juga buahnya kecil-kecil. Kalau misalkan panas, itu buahnya bisa cepet tumbuh. Jadi kayak hari ini dipik, besok bisa ngepik lagi. Jadi tidak bisa melawan alam guys. Terima saja, kadang bisa kerja, kadang tidak. Yang keenam, transportasinya sulit. Kenapa aku bilang gitu? Karena di sini tuh busnya tuh paling maksimal sampai jam 5 sore. Jadi sesudah jam itu udah nggak ada bus lagi. Jadi diwajibkan kalian harus memiliki mobil jika ingin double job. Kenapa aku bilang double job? Soalnya kan kadang farm itu bisa kerja bisa enggak. Ya resikonya pendapatannya turun. Terus apalagi kalau misalkan tiba-tiba musim hujan terus nih. Misalnya seminggu bisa 5 hari hujan gitu kan. Berarti kan kalian cuma kerja 2 hari kan. Itu kan kayak money-nya tuh kurang gitu. Jadi itu menurut aku kekurangannya. Jadi kalian gak bisa double job gara-gara public transportnya itu ya gak terlalu banyak lewat-lewat lah, gak kayak di city kan. Kalau kereta setiap jam tepat waktu segitu gitu. Kalau bus kan kadang bisa telat, terus gak sampai malam gitu. Yang terakhir, butuh modal yang besar kalau misalkan kalian banyak liburnya. Kenapa aku bilang gitu? Karena pas awal aku kesini aja, meskipun aku dari Sydney, bayaran dulu kan kita keluar modal. Terus kita juga beli bahan makanan. Pokoknya siapin mental aja dan siapin uang juga sebelum kesini. Terutama apalagi buat kalian yang baru dari Indo. Karena di farm itu semua bisa terjadi. Kalian bisa aja kerja seminggu sekali atau seminggu 2 kali, dan itu mungkin
bisa jadi tuh nggak nutup rent kalian atau nggak nutup makan kalian. Jadi kalian tuh harus kayak siapin modal lebih deh intinya kalau misalkan kalian mau kesini gitu. So, sekian dulu video dari aku. Mungkin next video aku bakal kasih tau kalian tentang plus minusnya kerja dan tinggal di city. So, see you next video. Bye-bye.